Coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahayu. Jadi di sini ada 3 makam yang di dalam Jongkop ya, tapi ini Jongkopnya lagi dikunci. Makam dari Pangeran Talangpati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahayu. Nah ini ya, ada sekitar 3 makam ya. Jadi yang tertutup, yang apa namanya, penanda makamnya atau maisanya tertutup oleh kain. Dan ini ya ada pohon besar yang persis berada di samping cungkup makam. Ada bunga yang masih basah, artinya tempat ini baru diziarahi ya. Lo nganang ke pada jadi lo kan lo kabur. Lagi sebelah kanan tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam lestari, salam Nusantara, salam sehat jasmani dan rohani. Kali ini saya berada di makam Mbah Krampung, yaitu penasehatnya Kanjeng Sunan Giri yang berada di Desa Sekarkurung, Giri, Kecamatan Kebomas. Ini saya bersama Gus Ivan dari Malang. Nah ini jauh-jauh kedatangan tamu dari Malang ya ke Gresik untuk berziarah ke makam Mbah Krampung. Mau tahu keseruannya atau mau tahu makamnya seperti apa? Sebelum kami melangkah ke ziarah ke makam beliau, ada baiknya tekan subscribe dan like serta tombol lonceng agar saya lebih bersemangat lagi untuk menyusuri jejak-jejak sejarah atau tempat-tempat sejarah lainnya. Oke? Saya tunggu ya. 1, 2, 3. Sudah? Siap. Mari kita let's go. Jadi ini ya pintu gapura di makam Mbah Krampung. Ini saya masih bersama Gus Ivan dari Malang. Ini kita berziarah dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jadi makam ini terletak di antara jalan parkiran bus Sunan Giri sekitar 100 meter ya, terus ke arah makam. Jadi jika kalian berziarah ke makam Giri naik bis dari parkiran itu, jalan kaki menuju makam, sebelah kiri ada tulisan makam Mbah Krampung. Ini ya, kita lihat sepertinya tidak ada juru kuncinya ya. Jadi ini ya, seperti ini makamnya. Ini ada keterangan Rea Pendopo makam Mbah Krampung. Jadi ini ada di Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Ini kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahayu. Ini kadang nggak ada juru kuncinya, kita bisa masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada 3 makam yang di dalam Jongkop ya, tapi ini Jongkopnya lagi dikunci, jadi kita nggak bisa masuk ya. Dan ini ada sebelah makam yang di luar pagar kayu ini. Ini sama Gus Ivan. Jadi Mbah Krampung ini beliau adalah penasehat dari Kanjeng Sunan Giri. Kenapa dinamakan Mbah Krampung? Dalam bahasa Jawa ya artinya rampung atau selesai. Jadi masalah apapun berat atau kecil, biasanya Kanjeng Sunan Giri berdiskusi atau membicarakan dengan Mbah Krampung ini, dan pasti terdapat solusi dari masalah tersebut. Nah itulah buktinya ya, Kanjeng Sunan aja yang sekelas Wali Songo itu masih punya penasehat, yaitu Mbah Krampung. Sedangkan kita juga begitu ya, jika ada masalah mungkin bisa konsultasi bersama teman ataupun orang tua untuk
menyelesaikan masalah, karena kita nggak akan tahu ya, karena orang-orang terdekat kita biasanya akan punya solusi yang kata nggak kita miliki ya. Ya, ini saya berdoa untuk sejenak untuk mendoakan beliau, ngirim doa bertawasul di sini ya, seperti biasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita udah selesai berdoa kepada beliau, makam Mbah Kerampung. Jadi sebenarnya komplek makam ini jadi satu ya dengan makam berdekatan dengan makam umum warga Desa Sekarburu. Jadi di belakang ini makam warga ya yang masih digunakan sampai sekarang. Jadi suasana di lokasi ini cukup lumayan sepi karena saya kesini waktu hari biasa ya. Mungkin kalau malam Jumat hari tertentu mungkin banyak berziarah yang kesini. Ya. Dan di sini juga sebenarnya ada makam dari pasukan Majapahit yang mencoba menyerang Giri, tapi gagal, akhirnya dijadikan murid dari Kanjeng Sunan Giri. Jadi di makam ini cukup sejuk dan rindang ya, karena banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Jadi ini ya. Jadi ini pohon-pohon besar ini kalau nggak salah pohon asam ya. Nah ini ya. Cuma lagi nggak berbuah. Jadi ini saya mau nyari informasi sebenarnya lebih lanjut, tapi di sini kayaknya nggak ada yang jaga. Juru kuncinya nggak tahu saya di mana. Jadi kalau misalnya ada juru kunci, bisa kita tanya ya. Ini untuk area belakang komplek juga sudah terpagar dan ditumbuhi pohon-pohon besar juga. Ini ya. Kita tidak menemukan seorang di sini. Oke ya, jadi komplek makam Pangeran Talangpati ini berjarak sekitar 20 meter ya dari makam Mbah Kerampung. Jadi ini di belakang makam Mbah Kerampung ya, ini suasana masih rindang karena banyak pohon-pohon bambu dan juga pohon-pohon besar. Ini saya mencoba mencari ya, karena informasinya sih di sekitar sini. Mungkin yang di depan sana itu ya makamnya ya. Jadi Pangeran Talangpati sendiri adalah utusan dari Majapahit yang mencoba untuk membunuh Sunan Giri namun gagal ya, dan sekarang menjadi murid dari Kanjeng Sunan Giri. Dan ini ternyata ada pohon besar kawan-kawan. Mungkin ini ya yang depan ini ya, cukup ini makamnya ya. Saya juga kurang tahu karena nggak ada informasi yang bisa atau nggak ada orang yang di sini yang bisa saya tanyai ya. Jadi saya menebak kemungkinan ini makamnya. Jadi ya, makam dari Pangeran Talangpati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya karena nggak pakai masuk ya, karena saya di depan aja, karena lokasinya juga cukup sempit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa sejenak. Jadi di depan cukup makam Pangeran Talangpati ini juga ada beberapa makam kawan-kawan. Nah ini ya, ada sekitar 3 makam ya. Ini yang tertutup, yang apa namanya, penanda makamnya atau maisanya tertutup oleh kain. Saya juga tidak tahu pasti ini makamnya siapa. Mungkin bisa jadi dari murid Pangeran Talangpati. Nah ini masih bersama Gus Ivan. Gimana Gus, seru mengunjungi Gresik? Seru ya. Jadi lumayan ya Gus ya untuk mengunjungi, menguak sejarah atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Gresik ya Gus. Dan ini ya ada pohon besar yang persis berada di samping cungkup makam. Kita tidak menemukan ada orang yang berziarah di sini ya. Dan saya kesini juga hari Minggu
tapi tidak menemukan ada orang yang berziarah. Mungkin orang-orang tertentu atau mungkin hari-hari tertentu yang orang mengunjungi ke sini untuk berziarah. Jadi ini ya, saya mau lihat ke belakang lagi untuk komplek makamnya. Jadi ini ada tembok pembatas yang cukup tinggi untuk membatasi area komplek pemakaman Pangeran Talangbati. Oke ya, ini saya juga mau berdoa di beberapa makam yang ada di depan cungkup dari Pangeran Talangbati. Dan ini saya lihat karena ada bunga yang masih basah, artinya tempat ini baru diziarahi ya. Ini saya mau berdoa sebentar. Meskipun kita nggak kenal beliau, kita tidak tahu ini makam siapa, yang penting kita tetap bisa mendoakan beliau. Oke ya, sekian ziarah kita kali ini di komplek makam Pangeran Talangbati. Bagi yang suka video ini atau bagi yang suka dengan channel ini, bisa kalian tetap ikutin terus dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng agar saya tetap agar channel ini bisa terus berkembang ya kawan-kawan. Agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa menghasilkan karya-karya atau eksplor ke tempat-tempat yang bersejarah lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.